para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para ajengan, hapunten anu seueur dising-sing abdi henteu tiasa nganyebatkeun salah hijina lain kurang ngahormatan atau kurang mahabbah isim kuring. Yang saya hormati Bapak Kapolda Banten, Bapak Wakapolda Banten, jajaran Kapolres, dan yang saya hormati Bapak Danrem berapa Pak? 064 beserta para bapak-bapak dandim, dan yang saya hormati Bapak Ketua MUI, DPRD, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, yang selalu kami banggakan, bapak-bapak Musbika, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek beserta jajarannya, bapak-bapak Bupati, maaf, Wakil Bupati atau yang mewakilinya, panitia penyelenggara dalam rangka Banten berselawat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya tuh sebetulnya sudah aras-arasan cak Sunda mameureun hati teh teu geunah bade dongkap ke Banten. Punten wae bising Sundana kasar sebab abdi teh urang Pekalongan. Jadi bising aya nu salah-salahnya hampunten we ka abdi. Ulah kirang-kirang. Para bapak, para ibu, karena apa? Tidak apa-apa, karena saya fisiknya itu kurang baik. Tapi mendadak saya takut kalau dimarahi oleh Maulana Hasanuddin Banten. Takut kalau dimarahi Maulana Yusuf, lebih-lebih ayahnya Maulana Hasanuddin Banten, Qutbil Aqtab, Sayyidi Syekh Maulana Syarif Hidayatullah. Maka saya memohon Allah tawasul kepada beliau. Alhamdulillah saya habis sholat Jumat jam 2, maghrib lebih sedikit jam 6:15 sudah masuk ke Cilegon. Itu diantara karomah para sesepuh di Banten ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sih sebenarnya selawat itu? Kalau orang baca selawat sudah banyak yang mengerti. Mungkin selawat nariyahan, mungkin selawat mujiat, dan selawat-selawat yang lain. Selawat dengan ayatnya yang sangat terkenal, sangat populer, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ditafsirkan oleh Ibnu Hajar Qadil Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa yang dikumpulkan oleh Sayyidi Syekh Muhammad Yusuf atau Sayyid Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Sa'adatul Darain. Diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani dan Syekhul Islam Imam As-Subki dan Abu Bakar Jalaluddin As-Suyuti, tokoh-tokoh yang
sangat ma'ruf menafsirkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Selawatnya Allah kepada baginda Nabi khususiyah. Berbeda selawatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholawat yang diberikan kepada para anbiya rahmatan mutlak, tapi yang diberikan kepada baginda Nabi maknanya salatullahu alaihi sallallahu alaihi wasallam salatan rahmatan makrunatan bita'zim. Berbeda sekali. Salawatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada baginda Nabi mengagungkan satu kehormatan yang luar biasa diberikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lautan rahmat yang tiada bertepian, rahmat yang sangat luar biasa, tapi tidak mungkin orang itu akan menggapai rahmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada baginda Nabi tanpa ada pancingnya, syaratnya. Syaratnya apa? Dengan sholawat lagi. Jadi kalau kita membaca sholawat kepada baginda Nabi, yang untung itu bukan baginda Nabi, yang untung sebetulnya kita. Itu diantaranya. Jadi jangan bangga, jangan salah paham seolah-olah kita bisa mendoakan baginda Nabi. Tidak, dengan salawat itu justru mendapatkan doa baginda Nabi. Di makam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada satu malaikat ila yaumil qiyamah yang menunggu makamnya Rasulullah. Disampaikan kepada Rasulullah yang hebat itu tidak pribadinya saja. Malaikat cara menyampaikan kepada baginda Nabi disebutkan orang tuanya. Ini salawatnya Fulan bin Fulan ya Rasulullah kepadamu. Jadi kalau kita ini mengangkat salawat, walaupun yang bersalawat itu anak sendirian atau orang tua, aliasnya mengangkat kedua orang tuanya di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan rahmat. Yang mendapatkan rahmat bukan si pembaca salawat saja, tapi kedua orang tuanya, karena disebut oleh malaikat tadi salawatnya Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Kelihatannya sepele. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takdimnya Allah Subhanahu wa taala makrunatan bitakdim, ada satu kandungan nilai-nilai akhlak yang luar biasa. Di antaranya apa? Allah Ta'ala memberikan satu contoh nilai akhlak, nilai adab. Karena tadi makrunatan bita'zim. Apa di antaranya? La taj'al du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dukum ba'da. Jangan engkau memanggil kepada kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Allah Ta'ala tidak pernah memanggil dengan kalimat nida, ya Muhammad atau ya Ahmad. Tak ada itu. Coba dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas, tidak ada kalimat nida ya Muhammad atau ya Ahmad.
ada khobar wa ma Muhammadun illa rasul, begitupun pangkatnya Rasulullah di bawah illa rasul. Ada akhir suratul Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Disebut juga Muhammadur Rasulullah, pangkatnya di bawah. Ini khobar, bukan nida ya Muhammad, tidak, tapi panggilan Allah Ta'ala yang langsung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipanggil apa? Yasin, Toha, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Mudaththir, ya Muzammil, dan lain sebagainya, kebesaran asma'un Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Maka kita dididik oleh Allah Ta'ala, jangankan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kepada kita sendiri, bagaimana cara menghormati antara sesama kita. Ada bapak kepala desa, kita tahu namanya si A, umurnya jauh lebih tua saya, tapi beliau sudah mendapatkan kepercayaan oleh orang sedesa menjadi bapak kepala desa. Kalau saya tidak memberikan contoh yang baik, walaupun beliau lebih muda, umpamanya namanya si Fulan, kita harus menyebut Bapak Fulan mau kemana, Bapak Fulan dari mana. Inilah nilai-nilai akhlak. Kalau sudah kita saling menghormati, orang awam akan bertanya, akan berbicara, tuh ajengan yang begitu sepuh saja, tuh Habib yang begitu sepuh saja menghormati kepada kepala desanya, padahal kepala desanya pantasnya anaknya, tapi begitu hormatnya. Inilah meningkatkan kewibawaan daripada nama desa itu sendiri. Tapi kalau kita sudah memanggilnya, Fulan mau ke mana, Fulan badai ke mana, atau badai tindak pundi, apa ngendi, dan sebagainya, secara tidak langsung menjatuhkan kewibawaan pimpinan-pimpinan yang ada di dalam desa itu, walaupun dalam skup yang kecil. Itu hebatnya. Maka Allah Ta'ala selalu memberikan bimbingan, tuntunan terus kepada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh yang luar biasa. Yang kedua, makna sholawat terhadap wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini pertama kali turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat Ka'bil Akhbar bertanya kepada baginda Nabi, kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah. Hebatnya sang penanya, tidak menggunakan, memunculkan ego atau akuisme, menggunakan kalimah nahnu. Kaifa nusalli, bukan kaifa usalli alaika ya Rasulullah, tidak. Kalau begitu para sahabat alim juga. Satu kalimah jamak menunjukkan akhlak wal adab. Kalau bahasa Jawa, panjenengan, panjenengan dalam. Halusnya, kalau dalam bahasa Arab, selain antum, samahatikum, saadatikum,
itu kromo inggil, bahasa yang tinggi. Ila hadratis samahat fulan syekhona ustadina sayyidi syekh fulan bin fulan. Itu diantaranya. Nah, kita dipanggil seumpamanya ketemu dengan teman-teman, antum dari mana? Bukan ente sing tinggi, bukan, tapi antum dari mana? Ini halus. Kalimah panggilan antum akan berdampak yang hebat kepada ikhwanuna wa asgharina, kepada anak-anak, sebab menggunakan kalimah antum. Yang kedua, menggunakan kalimah nahnu mutawadhi'an, untuk menunjukkan ketawaduan. Seseorang tidak pernah menggunakan ana. Ana ini bisa digunakan tertentu, tapi kalau ahlul akhlak wal adab bahkan menyebutkan al-faqir indallah, bukan indanas. Sebab ada menggunakan kalimah al-fakir bisa untuk mengundang pangkat alim. Sebabnya apa? Rata-rata orang alim biasanya menyebutkan dirinya al-fakir. Maka dari itu supaya saya dipanggil alim, maka menyebut diri saya al-fakir supaya dipanggil alim. Nah itulah, itu kita ketipu dengan dirinya sendiri. Padahal yang dimaksud di sini al-fakir indallah. Al-fakir indallah. Itulah sahabat Ka'ab dengan rendah dirinya di hadapan sang maha guru, ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Mengapa menggunakan kaifah alaika bukan alaikum? Di sini menggunakan mukhatab istighdhariyah. Seperti pada waktu kita sholat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika, ketika mengucapkan assalamu alaika seolah-olah kita berhadapan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut mukhatab istighdhariyah. Kalau orang sudah terlatih dengan istighdhariyah al-mukhatab, lama-lama karena kita sering menghadap kepada Rasulullah, kita akan merasa dilihat oleh Rasulullah SAW, dan kita akan banyak bercermin kepada baginda Nabi SAW. Bercermin tutur kata kita, bercermin pandangan kita, bercermin wawasan kita jauh, bercermin telinga kita sampai mata, telinga, mulut, sebagaimana kita menghasilkan karya wudhu. Karya wudhu yang telah melahirkan dan menyentuh, mencapai batiniah. Wudhunya bukan untuk zahiriyah saja. Muka kita ini belajar di wudhui setiap hari. Kalau kita hitung membasuh muka saja 3 kali, kali 5. Kalau setiap sholat wudhu sudah 15 kali. Kali 30 berapa? Berarti sudah 450 cuci muka dengan air wudhu. Sudahkah menyentuh batiniah kita atau belum? Kalau wudhu kita menyentuh batiniah kita, akan menghilangkan akuisme. Kun mutawadhi'an, rendah diri. Semakin bercahaya mukanya, min athari nuril wudhu, sebab setiap orang membasuh mukanya keluarlah dosanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min fadailil wudhu. Apalagi setiap habis wudhu salat sukral wudhu, dan banyak orang
ingin rezekinya banyak, jangan tinggal wudhu, mudawamatil wudhu. Insya Allah itu urusan rezeki luar biasa. Mangkana mudawamatil wudhu. Nah itu diantaranya. Apa yang diwudui diantara kita? Ya mata kita, mulut kita. Berarti selalu setiap hari kita sucikan mata kita, mulut kita. Kalau sudah menyentuh batiniah kita, pasti mata kita akan mempunyai pandangan dan wawasan yang jauh dalam segi ilmu dan lain-lainnya. Segi ilmu, segi agama, sampai kepada wawasan kebangsaan, wawasan kita itu jauh. Satu contoh. Dan yang kedua, akan menutup aib. Siapa? Min ikhwanunal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, akan menutupi cacatnya, kekurangannya saudara kita mukminin wal muslimat dan saudara kita sebangsa setanah air. Karena di Indonesia itu ada dua persaudaraan. Yang satu, saudara kami seagama, sebangsa, setanah air. Yang kedua, saudara kami sebangsa, setanah air. Itu persaudaraan. Itu yang harus kita jaga, keutuhannya dan sebagainya. Ini dua. Mestinya kita pandai-pandai menutupi. Bukan berarti kita mendiamkan kejelekan atau keburukan, kesalahan, tidak. Kita nasihati sendiri. Jangan sampai orang lain, bangsa lain bertepuk untuk kita, karena kita membuka kekurangan-kekurangan apa yang ada dalam umat ini atau dalam bangsa ini. Di mata ini tugasnya. Yang kedua, telinga mempunyai filter, bisa memisahkan mana yang akan menjadikan pecah belahnya umat ini dan pecah belahnya bangsa, pecah belahnya keluarga, pecah belahnya tetangga, pecah belahnya kampung. Kalau ada berita-berita yang akan mengakibatkan kita berseberangan, saudara terkadang sekandung atau saling atau sesama tetangga, tapi telinga ini sebesar dengan air wudhu tersebut akan bisa menepis hal-hal yang berakibat perpecahan antar sesama kita. Itu telinga tugasnya kalau diwudhui. Tutur kata kita juga bagian yang diwudhui, pasti insya Allah akan banyak meniru bagaimana tutur kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh aja yang ringan, Pak. Kalau kita makan saking asyiknya, biasanya satu butir nasi itu ada yang ketinggalan di sini, atau di jampangnya, atau di mana nih kumisnya. Sudah cuci tangan, terkadang kita tidak sadar, kita melihat, ya Allah, itu orang tua lagi, itu nasinya ada satu butir yang di sini. Kalau kita langsung menegur, tersinggung, Pak, itu ada nasinya gimana? Malu paling tidak. Segi nilai akhlak kurang baik, walaupun toh itu benar. Tapi orang yang pakai diplomasi, Pak, Bapak tadi punya peliharaan kambing, adalah salah satu yang belum dimasukkan, Pak. Ini orangnya cerdas. Iya, ya belum, baru sambil begini, sambil masukkan satu butir nasi itu tadi. Alhamdulillah, sekarang sudah aman saya masukkan. Akhlak luar biasa. Di antaranya lagi, orang menutupi aib saudara kita. Ada seorang perempuan, tinggi besar, masuk ke rumahnya Khatimul Asam. Entah itu waing, entah itu keberatan badannya, naik ke tingkatan rumah, dari beratnya bawah ikut bicara, prok gitu, kentut istilahnya.
Ini perempuan malunya luar biasa, tersipu-sipu, pucat dari rasa malunya. Khatimul Asam kebetulan di situ sambil baca kitab asyik. Akhirnya, Assalamualaikum. Khatimul Asam tidak menjawab, pura-pura nggak dengar. Maka disebut Asam itu tuli. Karena apa? Karena itu menutupi aib perempuan itu tadi. Sampai Assalamualaikum enggak. Setelah kitabnya diwirikan keras Assalamualaikum, baru Waalaikumsalam begitu. Perempuan itu terus sadar, alhamdulillah.